Kudus-Mu yang sungguh luar biasa, menjadikan kami semakin kuat untuk kami bersama-sama bersatu hati untuk kita saling bertumbuh dan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Bapa Yahweh di surga. Kami serahkan semua yang melayani, Pastor Petrus, juga Bu Eva, Bu Evi, juga Ibu Esther, yang semua yang melayani pada Family Blessing malam hari ini, serta semua yang ikut, Engkau yang memberkati. Amen. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Masya, kita berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat pujian ini dari awal.
Lewat lembah Kau telangi aku, Rohmu kerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir. Kami sembah Yesus, kami sembah, haleluya. Kuasa-Mu mengalir, sembuhkan kami. Yesus, kami menyembah mujizat-Mu terjadi bagi kami selama Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku.
Yesuslah yang ku pegang teguh rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh, percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kesaksian yang membuat kami semakin diteguhkan, dikuatkan bahwa mujizat selalu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bu Esther, boleh? Silakan Bu Esther, Ya, dinyalakan. udah Pak, oke. Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nama saya Esther, saya jemaat baru di HS Jakarta. Salam kenal buat Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. 2 minggu saya melayani di Family Blessing YHS Jakarta. Berkat. Yes. Terima kasih. Saya mau menceritakan kesaksian hidup saya yang luar biasa buat saya pribadi. Memang benar apa yang Gembala Sidang kita katakan, langganan mujizat. Dan itu terjadi sebenarnya sih sampai saat ini gitu. Banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan Yesus beri di dalam kehidupan saya. Mungkin hanya beberapa yang malam ini akan saya share untuk menjadi kekuatan Bapak Ibu. Ya tetap percaya kalau Tuhan Yesus tetap selalu menolong. Saya itu, status saya saat ini memang single parent. Saya punya putri 1, umurnya 21 tahun. Namanya Nafdia. Puji Tuhan sekarang juga sudah melayani. Pak Petrus izinkan untuk sama-sama bergabung melayani di generasi HS Jakarta ya, pemuda remaja ya. Terima kasih ya Pak.
Jadi kesaksian saya tahun 2004 itu puji Tuhan suami saya dipanggil pulang. Suara kedengeran ya Pak? Jelas ya? Suami dipanggil pulang tahun 2004. Suami saya itu sakitnya kanker otak, 2 kali dioperasi. Dan itu puji Tuhan dengan melalui berbagai progres yang Tuhan beri, bagaimana Tuhan menempa hidup dan rohani saya secara pribadi. Puji Tuhan secara materi, kebetulan saya itu hidup kami tuh biasa-biasa aja gitu. Tapi bingung kenapa kok dikasih sakitnya tuh sakit orang kelas, istilahnya tuh kelas menengah ke atas gitu. Sempat kepikiran gitu, kenapa nih Tuhan, padahal tidak punya keturunan kanker gitu. Jadi dari keluarga suami saya itu tidak ada keturunan kanker. Tapi ini kenapa Tuhan izinkan terjadi? Jadi saya percaya walaupun memang saya harus terus belajar untuk mempercayai itu, karena saya sempat khawatir masalah pembiayaan. Nah, itu amat sangat luar biasa besarnya. Dan kebetulan suami saya itu operasinya itu di rumah sakit Pantai Indah Kapuk yang ditanganin sama Profesor Satya Negara. Dan itu rasanya mustahil buat saya yang orang biasa-biasa aja, kok tiba-tiba bisa sampai ini. Kita mainannya rumah sakit ya, mungkin kita mikirnya buset, nggak kebayang gitu loh maksudnya. Dan apalagi masalah pembiayaan buat saya itu terlalu besar sekali. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan sediakan semua tanpa saya harus mengeluarkan istilahnya tidak sampai harus menjual apa yang saya milikin. Entah itu apa istilahnya harta benda, itu sama sekali nggak ada. Apalagi masalah pinjam meminjam uang, itu juga puji Tuhan tidak ada. Jadi Tuhan semua menyediakan semua. Tapi memang itu balik lagi bagaimana saya harus belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menempa benar-benar rohani saya. Jadi tahun 2004 itu pas pemilihan presiden, kalau tidak salah, itu akhirnya suami saya dipanggil pulang dengan kondisi yang saya saat itu masih bekerja, dan sempat waktu itu terpikir hari Selasanya saya mau resign, mau urus suami aja, pikir seperti itu. Ternyata dia yang sudah resign duluan hari Seninnya. Jadi saya tidak jadi untuk mengundurkan diri. Setelah kejadian itu, saya pikir semuanya baik-baik aja, sehat-sehat saja. Ternyata enggak. Ternyata gantian. Akhirnya saya sakit. Memang gejalanya itu sudah ada beberapa bulan sebelum suami saya dipanggil pulang. Itu saya sampai beberapa kali itu pernah sampai pingsan di jalan. Dan puji Tuhannya sih ada orang yang menolong dan aman-aman aja, semua baik-baik aja gitu. Jadi saya percaya itu perlindungan Tuhan tuh luar biasa banget dalam hidup saya gitu. Dan saya juga orangnya nggak pernah macem-macem lah istilahnya, nggak banyak maunya juga gitu. Jadi kalau memang udah satu fokus untuk ngurusin suami udah, terus kebetulan kok ini badan nggak enak ya gitu. Itu sampai akhirnya diabaikan gitu karena udah saking fokusnya itu sampai ngurusin suami, ngurusin kerjaan, dan juga harus urusin anak. Dan kebetulan saya juga masih tinggal bareng sama orang tua saya di rumah gitu. Akhirnya setelah suami saya dipanggil pulang, saya berobat. Tahun 2005 awal saya itu berobat. Akhirnya saya divonis itu sakit hipertiroid. Jadi kalau orang awam bilang tuh gondok, gitu kan, gondok. Tapi dia punya bengkaknya itu tidak keluar, tapi dia ke dalam, gitu. Jadi waktu itu dokter penyakit dalam bilang kalau saya itu
kemungkinan untuk dioperasi itu nggak bisa karena posisinya itu hampir dekat dengan pita suara, jadi resikonya terlalu besar katanya gitu. Jadi dokter memvonis saya harus minum obat seumur hidup. Itu sudah finally minum obat. Jadi waktu saya minum obat itu selama 5 tahun dari 2005. Dari 2005 saya sudah minum obat. Akhirnya karena saya capek, saya jenuh, kok harus minum obat terus ya gitu. Akhirnya 3 tahun berjalan, saya stop. Bukan dalam arti stop tuh saya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Padahal awalnya dokter sudah mengurangi dosisnya gitu. Cuman karena Tuhan saya bosen, aku bilang begitu. Saya harus minum obat terus, jadi hidup saya kok kayaknya bergantung terus ya sama obat gitu. Akhirnya waktu saya proses untuk mengurangin, tentunya kambuh lagi gejalanya itu gitu. Dan dokter ternyata tahu kalau saya tuh mengurangin dosisnya gitu. Akhirnya ngulang lagi. Saya harus ngulang lagi, dikasih seperti awal karena jantung saya itu berdebar-debar kan. Terus tremornya itu nggak pernah berhenti. Dan denyut nadinya itu hampir 2 kalinya orang normal. Jadi saya jantungnya kayak orang maraton gitu. Badan udah habis, udah kurus bener gitu. Udah seperti itu, akhirnya saya ngulang. Saya terus akhirnya minum obat. Dan ada beberapa teman sih ngomong, coba minum herbal ini aja, dicoba gitu. Akhirnya saya imanin aja, jadi saya combine tuh jalan 2 pakai herbal itu gitu. Terus akhirnya herbalnya sih jarang-jarang, tapi yang obat dokter ini yang saya terus minum. Udah saya ikut minum terus, akhirnya saya pergi ke satu gereja yang kebetulan yang dulu gereja lama saya awal dari situ, iman saya bertumbuh di situ. Kok saya punya kerinduan ya, gara-gara waktu itu saya dengar seminar akhir zaman. Oh saya punya kerinduan ya, kepengen banget ya ke kampung halamannya Tuhan Yesus ya, gitu. Jadi tahun 2009 tuh udah punya rasa kerinduan itu, gitu. Aduh gimana ya caranya ya Tuhan, aku bilang begitu. Tapi saya kepengen banget gitu, sampai semua dia punya yang travel agent itu sampai saya cari-cari gitu. Agar lupa tuh sama yang namanya sakit, tapi minum obat sih masih terus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar terus berdoa. Saya minta, Tuhan, kalau memang hidup saya tergantung dengan obat ini, iman saya sia-sia. Saya bilang begitu. Saya hidup bergantung hanya karena kasih karunia Tuhan. Semenjak saya mengerti tentang bagaimana sih akhir tujuan dari kehidupan kita di dunia ini, setelah saya mengikuti seminar akhir zaman itu, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya akan memutuskan obat ini. Itu nggak ada lagi pakai pelan-pelan. Jadi itu saya langsung putus. Saya memberanikan diri. Pokoknya saya coba gitu. Pokoknya kalau udah mulai ada gejala yang ini, jadi memang penyakit tiroid itu kan bagian dari penyakit hormon ya. Mungkin Bu Eva tahu kali ya. Ngerti ya? Ya, itu bagian dari hormon. Jadi harus saya sendiri yang mengendalikannya itu. Jadi saya harus belajar ngontrol seperti itu. Akhirnya puji Tuhan, saya bisa laluin itu semua dan nggak ada gejala lagi sama sekali. Jadi saya berhenti obat itu tahun 2010. Akhirnya Tuhan izinkan saya pergi ke kampung halamannya Tuhan Yesus, mengizinkan walaupun ada sesuatu harga yang harus saya bayar, tapi saya tetap mengucap syukur dan puji Tuhan, semua apa yang saya inginin, apa yang Tuhan ini ya semuanya rencana dan kehendak Tuhan semua terjadi gitu. Ya puji Tuhan, walaupun saya harus berangkat sendiri tanpa nafdia gitu. Tapi ya saya mengucap syukur karena buat saya kalau sampai saya dengan kondisi saya ditinggal suami, saya sakit, tapi Tuhan izinkan saya bisa melihat kampung halamannya Tuhan Yesus, udah buat saya udah suatu kelengkapan lah dalam hidup saya
sempurna gitu. Mungkin itu kesaksian saya Pak malam hari ini, Bapak Ibu tetap pegang terus janji Tuhan, karena saya percaya mujizat memang tetap terus ada, benar ya Pak? Mujizat jadi langganan, tapi kita harus lihat siapa sih yang memberi mujizat itu, sumbernya itu dari mana gitu. Jadi bukan semata-mata hanya mujizatnya aja yang harus kita minta gitu, tapi kita harus melekat hati kita pada sumbernya, karena otomatis mujizat itu kan gift, pemberian. Jadi apapun bentuknya yang Tuhan kasih, baik itu mujizat atau enggak lah istilahnya yang kita rasain, tapi tetap itu mujizat buat kita. Bangun pagi bisa merasakan hari baru, pagi itu juga udah suatu mujizat. Karena waktu saya dipanggil suami saya pulang, itu saya benar-benar Pak 2 tahun marah sama Tuhan. Karena saya nuntut, mana mujizatnya Tuhan itu contohnya. Ternyata saya salah gitu. Ternyata saya salah banget gitu. Kok saya cuma nunggu aja mujizatnya, pergi ke gereja ini nyari mujizat, pergi ke gereja ini nyari mujizat gitu. Tapi begitu suami nggak ada, saya nuntut gitu. 2 tahun saya marah sama Tuhan Pak. Saya marah, saya nggak berdoa, saya nggak pernah memuji Tuhan, saya nggak pernah belas, saya marah sama Tuhan. Tapi setelah kesininya, puji Tuhan, Tuhan sadarkan, tiap hari saya langganan mujizat Pak. Sampai sekarang. Terima kasih untuk kesempatan kesaksian ini, supaya jadi kekuatan buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami masalah di dalam kehidupan. Tetap percaya janji Tuhan pasti akan tergenapi. Amin. Pegang terus. Amin Pak, terima kasih. Tuhan berkatin. Boleh semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih Bu Esther. Bagi saya itu kesaksian yang menguatkan bagi kita. Sudah hampir kurang lebih 17 tahun ditinggal suami. Berarti Nafdia usia berapa ya? Belum 5 tahun Pak. Belum 5 tahun. Single parent sampai hari ini. Terus menghadapi tantangan. Tapi yang pasti tadi dari kesaksian itu, walaupun Ibu Esther meninggalkan Yesus, kecewa sama Yesus, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yesus tidak pernah kecewa kepada kita, bahkan harapan Yesus kita selalu menjadi langganan mujizat dan semua yang baik dari Tuhan bisa kita nikmati. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyapamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka
segala ketakutan. Berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, berseru, berseru, oh, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami serahkan ke Ibu Evi untuk membawa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syamola papa rete kiamola bahama te kiamola ba. Te kiamola bahama la ba rete kiamola ba. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang penuh atas setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dipertemukan kembali pada malam hari ini melalui Zoom Family Blessing. Engkau sendiri ya Roh Kudus mengurapi setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, Engkau berbicara, Engkau sampaikan pesan-Mu, Engkau nyatakan, singkapkan setiap kebenaran-Mu, pengertian yang benar atas setiap kami. Kuasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami materaikan firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom, Bu Evi. Ya, dengar ya suara saya. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Dan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Malam ini kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat
29. Sama-sama kita baca. Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Sekali lagi ya, kita baca Yohanes 6 ayat 29. Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Ya, inilah kehendak Tuhan atas setiap kami, setiap kita, yaitu agar supaya kita percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus menjawab seperti ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya di situ dijelaskan ketika Yesus sudah mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, orang banyak pada saat itu terus mencari, terus mengikuti Yesus. Sehingga saat itu, pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi pada saat itu fokus mereka adalah berkat jasmani. Fokus mereka bukan kepada Sang Pemberi berkat. Fokus mereka bukan kepada Sang Pemberi mujizat. Bersyukur ya, kita tadi baru dengar kesaksian dari Ibu Esther. Kayaknya sehati ini, Bu. Tadi Bu Esther juga sempat katakan kita harus melekat kepada sumber mujizat. Amin. Kita harus melekat kepada Sang Pemberi mujizat. Kita tidak harus fokus kepada berkat jasmani. Yang Tuhan kehendaki adalah percaya kepadanya, percaya kepada Dia yang menciptakan mujizat itu, percaya bahwa kuasanya bekerja, Dia mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang pada saat itu, bahkan murid-murid Yesus sendiri pada saat itu sudah mengikuti Yesus, sudah melihat tanda-tanda ajaib yang Yesus kerjakan, sudah melihat mujizat Tuhan Yesus, bahkan sudah mengalami mujizat Yesus, tetapi masih tetap tidak percaya kepada Yesus. Buktinya, kita bisa sama-sama lihat di ayat 26, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Di ayat 30 mereka berkata, lalu tanda mujizat apakah yang engkau tunjukkan untuk kami lihat sehingga kami percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Perhatikan, mereka sudah melihat mujizat, mereka sudah mengalami mujizat, tetapi masih bertanya, Yesus, apa yang engkau kerjakan? Di ayat 36, Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah melihat aku namun tidak percaya. Di ayat 41 dan 42, sebab itu orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang Dia karena Dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Mereka berkata, bukankah Dia ini Yesus anak Yusuf, yang ayah dan ibunya kita kenal? Bagaimana mungkin Dia berkata, aku turun dari surga? Di ayat 52, sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain. Bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan tubuhnya kepada kita? Di ayat 60 dan 61, setelah mendengar semua ini, banyak dari muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ketika Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, Dia berkata kepada mereka, adakah perkataan itu membuatmu kecewa dan menolak aku? Perhatikan, karena ketidakpercayaan mereka menjadi kecewa, bahkan menolak Yesus. Ayat 64, namun ada beberapa orang dari antara kamu yang tidak percaya. Ayat 66, sejak saat itu banyak muridnya meninggalkan Dia dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, ini adalah beberapa ayat yang menjelaskan ketidakpercayaan mereka. Bahkan ada yang menjadi kecewa, ada yang menolak Yesus dan meninggalkan Yesus. Padahal mereka sudah melihat mujizat Yesus. Mereka melihat begitu banyak tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Yesus.
Yesus katakan, siapa yang percaya kepada Aku, ia beroleh hidup yang kekal. Yang Tuhan kehendaki ialah kita percaya kepadanya. Sedikit saya menyaksikan ya, sambung nih dengan kesaksiannya Bu Esther. Kok sepertinya sama ya Bu? Sekarang juga saya single parent, seperti Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak yang sudah ketahui bahwa beberapa bulan lalu, tepatnya di Januari akhir, suami saya dipanggil Tuhan ya, di bulan Januari kemarin, dan kami dianugerahkan 4 anak. Anaknya sangat banyak. Anak saya yang pertama 17 tahun, yang kedua 12 tahun, yang ketiga 10 tahun, dan yang keempat 7 tahun. Dan orang-orang yang tahu perjalanan kehidupan kami, saya tinggal di Sentul, Ibu Lili, Pak Gunarto pasti tahu ya kehidupan saya seperti apa, dan teman-teman YHS Jakarta juga sebagian tahu kehidupan perjalanan rumah tangga saya bersama suami kemarin. Bahkan boleh dikata orang-orang yang tahu kehidupan mereka itu menurut saya itu sangat mungkin untuk mereka mengatakan kepada kami, mengatakan hal-hal terhadap kami bahwa kehidupan kami ini sangat sedih ya. Kok seperti itu ya, seolah-olah tuh rasa-rasanya tuh Tuhan yang kami sembah itu kok seperti itu, menjadikan kami kehidupan kami seperti itu gitu loh, seperti yang kami alami. Nah, tetapi karena saya dan suami juga anak-anak kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan ubahkan, Tuhan mengambil alih semua kehidupan kami, dan Tuhan mengubahkan keadaan kami. Yang tadinya keadaan kami itu kalau melihat proses kesulitan yang kami alami, proses pencobaan yang berat yang kami alami, itu seharusnya keadaan kami sulit untuk bergerak maju ke depan. Tetapi karena kami percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kami diubahkan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, kekuatan Tuhan Yesus bekerja atas kami. Semangat kami dianugerahkan semangat, kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan anugerahkan berkat-Nya, Tuhan anugerahkan damai sejahteranya, bahkan sukacitanya Tuhan anugerahkan buat kami, hingga kami melewati proses demi proses itu di dalam percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong keadaan kami, apapun itu. Sama dengan yang Bu Esther juga saksikan, sama Bu, kondisi saya juga seperti itu. Sejak yang melihat proses kehidupan kami itu pun pasti ya, kok terlalu sulit. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya seperti ini, wah Evi, kamu itu ya seperti tahu, tapi Tuhan taruh di atasnya, tapi tahu itu ada di atas tangannya Tuhan. Saya itu seperti tahu yang Tuhan letakkan di atas tangannya Tuhan. Saya sampai tersentak, saya seperti tahu. Oh iya, Bu. Iya, betul. Memang semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau setiap kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita selalu kembali kepada kehadapan Tuhan, selalu kembali kepada percaya bahwa yes Tuhan, Engkau pasti menolong kami, kekuatan-Mu pasti bekerja di dalam hal-hal sulit yang saat ini kami alami. Nah, seperti itulah. Nah, inilah keuntungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, siapa yang menerima Dia,
Tuhan berikan kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, haleluya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Elohim. Ini luar biasa. Keuntungan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa disebut sebagai anak-anak Elohim. Kita layak menerima janji Tuhan. Kita layak menerima kemurahan Tuhan. Kita layak menerima mujizat Tuhan. Kita layak menerima berkat Tuhan. Sebab kita anaknya. Kita layak menerima pasti, bukan layak lagi, tapi pasti kita disayangi Tuhan, pasti kita disertai Tuhan, pasti kita ditolong Tuhan, pasti kita diperhatikan Tuhan, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, itulah keuntungan setiap kita yang percaya kepadanya. Kita disebut sebagai anak-anak Elohim. Ada jaminan yang pasti sebagai anak-anak Elohim, yaitu kuasanya bekerja atas setiap kita. Mungkin saat ini ketika kita ada di dalam satu ibadah, kita mendengarkan kesaksian, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menjadi kuat ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan. Ketika kita berdoa hari ini, yes Tuhan, dengan gampang kita akan mengatakan, yes Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan Yesus pasti menolong kami. Bagaimana ketika masalah itu belum dijawab, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, belum Tuhan jawab, tetap kita memperkatakan, yes Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami. Bagaimana ketika 1 tahun kemudian belum dijawab, atau bahkan ketika masalah A belum Tuhan jawab, muncul masalah B, muncul masalah C. Ketika masalah A belum dijawab, muncul lagi masalah D. Tuhan, ini bagaimana keadaan kami? Layakkah pikiran ini percaya kepada Tuhan Yesus? Layakkah hati ini percaya kepada Tuhan Yesus? Mudahkah mulut ini untuk memperkatakan, yes Tuhan, sudah 3 tahun belum ada jawaban, bahkan ada lagi tambahan masalah. Layak, pantaskah gitu? Dengan mudahkah mulut ini untuk memperkatakan, yes Tuhan, kami percaya janji-Mu. Yes Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang pasti menolong dan menjawab dan memulihkan kami. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bu Esther ya, juga mengalami proses kesulitan demi kesulitan, tetapi bahkan di dalam proses yang dialami sempat meninggalkan Tuhan Yesus, itu wajar. Saya pun juga demikian di dalam proses hal-hal yang buruk, hal-hal yang kesulitan yang kami alami itu bukan suatu hal yang mudah untuk mengatakan keluar perkataan percaya kepada dari mulut ini. Proses kemarahan pun kami alami. Proses akibat persoalan itu kami juga ada rasa kecewa, kami juga ada rasa khawatir, kami juga ada rasa ketakutan, kami juga ada rasa sedih, menangis, bahkan ada perasaan kecewa. Mohon maaf, istilahnya mungkin sedikit protes gitu ya, agak berontak sedikit kepada Tuhan. Tuhan kok bisa seperti ini, beruntun, ada apa gitu. Di tahun 2008 itu pernikahan saya sudah berjalan memasuki 6 tahun ya. 2008 itu suami saya terserang stroke, pecah pembuluh darah di otak, dan pada saat itu kondisinya tidak bisa dioperasi karena pecahnya tuh letak pecahnya pembuluh darah itu posisinya ada di pusat otak, jadi tidak bisa dioperasi. Puji nama Tuhan Yesus,
kami melewati kesulitan ini dan 1 bulan kemudian, 1 bulan ke depannya suami saya sembuh sempurna, tidak cacat, tidak pakai tongkat, tidak pakai kursi roda, bisa melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala kembali bekerja sama terus, dan sejak tahun itu suami saya konsumsi rutin setiap hari, konsumsi obat-obatan, dan sampai akhirnya di tahun bolak-balik sakit karena tekanan darahnya suka tidak teratur, cenderung sangat tinggi. Jadi beberapa kali kami kadang suami saya dirawat inap, kadang rawat jalan seperti itu, dan akhirnya di 2016 kemarin, 2016 akhir suami saya divonis gagal ginjal. Suami saya divonis gagal ginjal dan akhirnya menjalani proses cuci darah. 1 minggu sekali seminggu, terus meningkat 2 kali seminggu, dan itu pun proses yang kami alami tidak mudah ya, tidak mudah untuk kami memperkatakan yes Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, itu sangat susah. Tetapi kembali lagi keuntungan dari orang-orang yang percaya, kita ini disebut anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim ada kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Elohim, kuasanya bekerja ketika kita ada di dalam posisi keterpurukan. Ketika kita ada di dalam kemarahan, kekecewaan, itu tidak perlu berlama-lama. Ada warning, ada alarm Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kembali menghadap kepada Tuhan Yesus, kembali fokus percaya bahwa dalam segala kesulitan yang kamu alami, kekuatannya bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hal tersulit pun yang kamu lewati, sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan Yesus tolong, engkau akan dianugerahkan sukacita di dalam melewati setiap persoalan demi persoalan. Dan ini terbukti. Dan ini sangat terbukti sama dengan kesaksian Bu Esther, demikian dengan saya dan suami, juga anak-anak, ini sangat terbukti dalam segala kesulitan demi kesulitan yang kami alami, itu kekuatannya bekerja, berkatnya bekerja hingga membuat kami itu tertawa, tercengang-cengang bagaimana tangan Tuhan selalu menopang kami, selalu mensupport kami terus mengalami berkat Tuhan, kami terus mengalami janji Tuhan, sehingga orang-orang tuh memandang kami, ya luar biasa, ada masalah tetapi nampak tuh yang keluar dari wajah kami tuh sukacita sorgawi. Aku bilang, saya menjawabnya, ya ini semua karena anugerah Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerahnya. Kalau kepala kita bisa tegak berdiri, bisa memandang orang-orang, kalau semangat kita tetap tinggi, kita tetap bersemangat, bergairah di dalam menjalani kehidupan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita sadar kita ini adalah anak-anak Elohim. Itulah keuntungan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mengendalikan semuanya. Puji nama Tuhan, hari lepas hari dalam proses suami saya rawat jalan, cuci darah, sampai dia dipanggil Tuhan, tidak pernah saya puji nama Tuhan Yesus, tidak pernah saya kesulitan, tidak pernah suami saya walaupun suami saya sakit keras, kami tuh saya anak-anak tidak pernah mengalami hal yang namanya sangat direpotkan oleh suami, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan, karena apapun yang kami alami, suami saya alami seperti itu, kami tetap menjalani kehidupan apa yang seharusnya kami
bagian apa yang seharusnya kami lakukan, kami kerjakan. Kami kerjakan, berjalan bersama dengan pandangan kami fokus kepada Tuhan Yesus. Demikian pun suami saya mengalami kesakitan secara fisik, tetapi sebagai orang yang percaya tetap kembali berserah kepada Tuhan. Dia juga tetap melakukan aktivitasnya di dalam pekerjaannya di kantor. Dia walaupun fisiknya terbatas dalam segala kelemahan, kekurangan dia tetap dipercayakan hal-hal yang besar di dalam pekerjaannya. Nah, inilah kehidupan kami. Kalaupun kami marah, kami tidak perlu berlama-lama marah. Kalaupun kami kecewa, kami tidak perlu berlama-lama kecewa. Karena kembali ada Roh Kudus yang mengingatkan untuk kami kembali memandang Tuhan Yesus, memandang wajahnya, percaya kepada Dia, mengangkat tangan kepadanya, berseru kepadanya, dan memegang setiap janji-janjinya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti pulihkan. Ya, itulah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus setiap kita boleh mendapatkan rema bahwa di mana Tuhan ingatkan untuk kita kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan saat ini yang kita alami, apapun keadaan yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber mujizatnya, sumber segala-galanya, dan keuntungan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Elohim. Yang pasti sebagai anak-anak Elohim kita pasti dikasihi oleh Bapa. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Evi. Doa syafaat dipimpin oleh Bu Eva. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Berkati selalu Ibu Evi Tuhan beserta anak-anak. Kami percaya perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna untuk Bu Evi dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia dalam perlindungan Tuhan Yesus, Indonesia dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami dan wakil presiden, biarlah hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan daripada-Mu Tuhan, Kau anugerahkan bagi pemimpin kami Tuhan. Berkati seluruh pemerintahan dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah Tuhan. Kami percaya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara kami, boleh memimpin masyarakat Tuhan dengan baik, dengan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk senior pastor kami, Pastor Yusak dan Bunda Hana beserta anak-anak dan menantu cucu mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, dan kami percaya Tuhan seluruh gereja-gereja YHS di dalam bimbingan, di dalam pimpinan Pastor Yusak boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui gereja YHS, nama Bapa Yahweh, boleh dikenal sebagai nama Bapa orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami YHS Jakarta, seluruh pengerja, diakon-diakones, seluruh tim divisi-divisi yang ada di YHS Jakarta Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau menyertai, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati setiap studi mereka, Tuhan, bahkan masa depan mereka. Kami percaya masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang boleh hadir pada Family Blessing online ini Tuhan.
Aku berdoa Tuhan untuk APS Gunarto, Bu Lili dan keluarga, berdoa untuk Hanjaya, berdoa untuk Aci, Ibu Desi, Ibu Esther, Ibu Fani, Ibu Hunita, Ibu Mita dan keluarga, Ibu Lili Susinto, Ibu Mega dan keluarga, Ibu Nina. Berdoa juga Tuhan untuk Ripka dan Immanuel, Riki dan Bu Febi, Paroni, Ibu Rosmina, Ibu Yanti dan keluarga Tuhan. Bahkan semua Tuhan yang tidak ikut juga dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu ini diberkati, anak-anak-Mu ini disertai, dilindungi Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi doa mereka, Hamba percaya Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber jawaban, Tuhanlah sumber sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, melalui FB Online ini Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh Tuhan, kami boleh semakin menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari seluruh jemaat Tuhan, tengadahkan wajahmu, angkatlah tanganmu. Mari semua anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Amin. Berkat di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkati rumah tanggamu, Amin. diberkati anak-anakmu, Amin. diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati hidupmu, Amin. diberkati seluruh keluargamu, diberkati ekonomimu, Amin. diberkati seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada Ibu Lili Susinto. Salam Ibu Lili Susinto. Sepertinya baru bergabung bersama. Iya, shalom Pak. Shalom. Selamat bergabung Bu ya. Kita selalu ada setiap hari Selasa jam 7. Nanti linknya saya kasih ke Ibu. Sebelum kita ngobrol satu dengan yang lain, kita terlebih dahulu foto-foto dulu. Siapa tahu yang mau keluar, nggak apa-apa. Tapi yang masih mau ngobrol di dalam, silakan. Jadi kita foto-foto dulu. Silakan, kameranya boleh dibuka. Oke, Bapak Ibu, mohon dibuka untuk kameranya semua ya. Kak Yanti belum buka kamera nih. Sebenarnya nggak mau buka kamera, shalom Pastor. Aduh, ini saya udah karena telat nggak bisa tidur tadi malam, jadi harus tidur sore-sore. Aduh, sakit udah sampai. Bolehlah, saya pegangin aja kepalanya. Ya, nongol lah Ini bentar. perlu tidur saya. Bu Yanti, kameranya Bu Yanti. Bu Yanti monitor, Bu Yanti. Lagi meeting Pak, nggak bisa nyalain kameranya, horor. Lanjut. Iya, siap. Oke, siap. Lanjut. Oke. Pak, kamera saya nggak hidup itu, Pak Gun. Ya. Kameraku nggak bisa hidup, kenapa itu? Waduh. Sendiri. Ganti baru Pak Ponto. Oh, ganti baru. HP-nya diganti. Iya, Om Roni Pak tadi Roni lupa nyalakan matiin dong kamera. videonya. Nyalain. Oh, udah. Oh Wah, iya. itu bisa gitu. Ya, Nggak jadi ganti baru deh. Oke, sudah semua ya kalau gitu kita mulai foto 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah untuk fotonya. Terima kasih, saya Terima pamit kasih. ya semua. Ibu Sampai Febi lagi jumpa. sibuk. Oh, Bu Febi mana? Ibu Febi malu, no.